Alhamdulillah. Jumpa lagi di Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Nah, ini tadi sudah dibahas tentang basicnya niat tadi. Nah, jadi kalau misalnya nih kita melakukan sesuatu terus melakukan ibadah nih, misalnya sholat, misalnya mengaji begitu, terus tidak dibarengi dengan niat, apakah tetap dinilai ibadah atau enggak nih berarti, Bib? Iya, niat itu rukun dalam semua ibadah. Maka ibadah yang tidak dibarengi dengan niat, maka dia tidak sah bahkan. Jadi dia batal. Segala ibadah itu harus ada niatnya. Hukumnya wajib ya ini, Bib? Hukumnya wajib. Puasa harus niat. Nah, nanti ulama berbeda-beda tentang soal niatnya itu bagaimana. Apakah dilafalkan ataukah cukup dari hati? Niat puasa misalnya, apakah sekali sebelum Ramadan, apakah setiap hari harus diulang? Nah, itu berbeda-beda. Apakah dirapel atau setiap kali gitu? Kalau madhab Syafi'i, madhab orang Indonesia kebanyakan, itu harus setiap hari. Kalau madhab Maliki, itu boleh dirapel. Karena akhir ibadah puasanya kan di maghrib ya, Iya. Artinya kan sekali selesai, sekali Iya, selesai. sekali gitu. selesai. Dan juga kalau kemudian lupa, baru. Kalau lupa ya gak apa-apa. Yang penting begitu kita ingat, kita langsung meniatkannya. Kalau misalnya puasa tuh, Bib, kan misalnya nih saya tadi pagi kesiangan tuh, Bib. Nggak bisa sahur karena ngekos sendiri. Bangun-bangun jam 8 tuh, Bib. Terus Anda sahur jam 8? Enggak sahur ya. Kirain. Jadi agak ya ditahan-tahan lah, Bib. Iya. Meskipun kecewa tuh, Bib, kayak Iya. aduh. Bangun jam 8 nih nggak sahur gitu. Terus ya udahlah, nggak makan. Terus itu niatnya saat itu juga, Bib, atau bagaimana tuh? Niatnya bisa dilakukan ketika kita mau tidur. Habis sholat tarawih biasanya ada tuh. Kalau di kampung saya ada tradisi niat bersama setiap selesai sholat tarawih. Jadi sebelum tidur sebaiknya niat untuk berpuasa. Dan memang jangan diremehkan soal sahur. Orang anggap, gua mah santai, gua gak sahur juga gak apa-apa. Ingat, sahur itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sebaik-baiknya sahur adalah yang diakhirkan. Jangan, jam 12 gua makan dulu soalnya kadung ngantuk. Niatnya sahur. Sahur yang baik itu di akhir. Mepet sama waktunya Imsak. Tapi Tapi jangan mepet waktu adzan. Karena bahaya. Karena begitu makanan masuk terus adzan, dia harus dikeluarkan. Kalau dimasukkan batal, tapi dikeluarkan kan mubadir akhirnya. Makanya di Indonesia ada yang namanya imsak. Biar gak ada di kondisi gitu. dikasih warning dulu ini. Warning, hati-hati nih. Udah imsak. Jadi diakhirkan maksudnya di imsak. Jangan diakhirkan menjelang azan subuh. Kadang suka nanggung sih, Beb. Kadang saya pernah tuh tinggal bareng kos bareng teman-teman kan. Kalau sahur bareng teman-teman tuh, Beb. Iya. Makan gini, imsak, langsung ditahan gini, Beb. Padahal suapan terakhir tuh, Beb. Nggak apa-apa kalau imsak itu bukan batasan kita nggak boleh makan dan minum. Jadi yang nggak boleh itu begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu nggak boleh. Sehingga menghindari daripada batal ya, Beb. Iya, dan itu juga bentuk rahmatnya Allah. Karena Allah tahu kita ini dalam berpuasa berat, makanya kata Allah sahur dan sunnahnya di akhir waktu. Supaya waktunya tidak terlalu lama. Iya, begitu juga buka. Kalau sahur itu di akhir, buka sunnahnya Nabi yang paling baik adalah di awal. Jadi begitu azan langsung berbuka puasa. Kalau takjilnya standby di mulut boleh nggak tuh, Beb? Kan ada tuh sering tuh saya lihat di video-video Instagram tuh, Beb. Bakwannya ada di mulut gini, nunggu beduk ya kan, Allahu Akbar langsung up gitu, Beb. Gimana tuh? Iya. Udah standby tuh dia di sini tuh. Tapi kan belum dimakan. Selama masih standby, gak ada sesuatu yang masuk ke dalam, ya gak masalah. Aman saja. Gak masalah. Tapi kalau ketika standby itu Ya. ada rasa-rasa yang nempel di Lidah. dan kemudian masuk, batal loh puasanya. Malah berbahaya, mendekatkan diri pada kebatalan. Kebatalan. Ya gak segitunya juga. Iya. Sesegaranya. Jadi tapi ya standby di sewajarnya tangan aja. gitu. Standby di tangan. Nah, Nanti pas azan baru dimakan. baru dimakan. Sabar dikit. Kalau ini lagi nih, Beb nih, perihal sodakoh. Sedekah.
Sodakoh kan ada niatnya bersodakoh ya. Kalau misalnya nih, waduh, saya kemarin punya kewajiban membayar fidyah. Saya baru sodakoh, memberi makan orang, ya kan, Bib. Terus di tengah-tengah sodakoh terus kayak, oh iya, saya belum bayar fidyah. Ini saya ganti niatnya jadi fidyah dia bukan sodakoh. Gimana tuh, Bib? Iya, memang dalam Islam diwajibkan terlebih dahulu mendahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah. Misalnya, niat sedekah padahal punya utang, nggak boleh. Harus bayar utangnya dulu, karena yang wajib itu utang, sedekah itu sunnah. Niat sedekah padahal belum bayar zakat, yang wajib itu zakat, sedekah itu sunnah. Nah begitu juga niat ngasih makan orang miskin, sedekah, padahal masih punya fidyah sebagai kafarah puasa, nggak boleh. Harus didahulukan fidyahnya dulu. Jadi ada skala prioritas dalam Islam itu. Orang yang wajib belum dibayar udah mau yang lain-lain ya. Udah mau. Itu namanya agak sok-sokan ya dia. Iya sih kayak ini ambil utangnya masih banyak. Iya. Nah itu kan kadang banyak tuh ada orang tuh yang punya utang tapi berangkatin orang lain haji. Oh iya tuh. Iya. Itu sesuatu yang dilarang dalam Islam. Bahkan haji sendiri kalau dia masih punya utang ya nggak boleh. Lunasi dulu hutangnya. Karena orang yang punya hutang termasuk orang yang belum mampu untuk haji. Apalagi berhutang untuk haji ya. Waduh, itu emang ada ya? Ini ya siapa tahu kan saking inginnya untuk beribadah. Iya, nah, kalau itu lebih parah lagi. Netizen kan macem-macem ya. Aduh, makin seru aja nih bahas tentang niat loh, padahal ini soal niat aja. Ini masih kita akan kupas lagi di segmen berikutnya. Tetap stay tune di Kapsul Ramadan Hub. Alhamdulillah. Alhamdulillah.